Maka di sini kita memprogram pikiran kita. Salah satu tekniknya adalah jadi kita memprogram pikiran bawah sadar kita supaya arahnya kita sesuai dengan goal yang kita tetapkan. Jadi kalau yang visualisasi terus dan terlalu tidak capai, berarti masalahnya di mana itu? Nah, sebenarnya untuk kita tahu ke bawah sadar tuh gampang sebenarnya ya. Kalau Anda tahu tekniknya gampang banget. Ya sebenarnya pikiran bawah sadar tuh bisa kita ajak ngobrol, Bapak. Selama 100 juta per bulan, maka yang dibayangkan bukanlah bahwa saya harus kerja lebih keras, saya lembur, saya cari kantau lain, bukan prosesnya yang dipikirkan, tapi misalkan awalnya kan saya katakan bahwa bisa loh Pak, Anda dikejar-kejar sama calon prospek Anda. masa. Oke, halo Bapak Ibu, hari ini saya kedatangan mentor saya yang selalu saya mention, beliau adalah Pak Hengki Gunawan. Halo. Ya, ini bentuknya kita lebih santai dan kita tidak ada persiapan apapun karena kita akan menyajikan seolah-olah seperti biasa kami sedang ngobrol dan bahas. Jadi kalau ada bahan yang Anda rasa agak dalam atau agak nggak nyambung, boleh Anda tinggalkan pertanyaan di komen yang akan kami bahas di kemudian hari. Oke ya Pak ya? Oke, Pak Hengki, kita bahas yang satu ini dulu tentang visualisasi yang tadi kita bahas ya. Bahwa banyak orang salah atau mispersepsi dalam hal melakukan visualisasi. Yaitu biasa mereka memikirkan misalnya pengen punya penghasilan 10 juta nih, karena karyawan 2 juta penghasilan. Ya. Lalu dia pikirkan dia harus kerja, harus cari tambahan, harus kerjakan katakan kerja sampingan untuk capai itu. Dan tadi bahas itu salah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan salah ya, dalam arti kata visualisasi ini kan bebas. Tiap orang mengajarkan caranya masing-masing. Tapi sebelumnya sebenarnya tujuan kita melakukan visualisasi itu apa terlebih dahulu, itu yang paling penting gitu loh. Nah, banyak orang melakukan visualisasi lebih ditujukan untuk dia visual itu kan sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Kita membayangkan. Nah, membayangkan bahwa seolah-olah goal Anda yang Anda buat itu sudah tercapai. Nah, pertanyaan kenapa harus visualisasi? Ya, kenapa harus visualisasi? Salah satu visualisasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memprogram pikiran bawah sadar kita sebenarnya. Gitu. Memang kalau nggak lakukan itu nggak bisa capai tujuan gitu? Jadi bukan masalahnya nggak bisa capai tujuan atau bisa mencapai tujuan, tapi intinya adalah setiap orang melakukan sebuah tindakan didasari pada pikirannya terlebih dahulu, gitu loh. Jadi apa sih yang memicu kita mengambil sebuah tindakan? Nah, seringkali kan misalkan kita punya goal, kita punya target yang mau kita capai, tetapi tindakan yang kita lakukan berlawanan dengan goal yang ingin kita capai. Maka di situ kita merasa bahwa pikiran bawah sadar kita atau pikiran kita tidak bersahabat atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka di sini kita memprogram pikiran kita. Salah satu tekniknya adalah visualisasi. Jadi kita memprogram pikiran bawah sadar kita supaya arahnya kita sesuai dengan goal yang kita tetapkan. Jadi yang kita secara sadar mau ke A, yang bawah sadar juga mau ke A gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi salah satu teknik yang kita pakai adalah visualisasi. Sebenarnya teman-teman, banyak cara yang bisa kita pakai untuk memprogram pikiran bawah sadar kita, gitu loh. Nah, ya. Caranya seperti apa? Kita tunggu setelah teh berikutnya sudah datang. Ya, taruh aja Bang. Makasih ya. Ya, ada teh. Oh, ya, Mas, taruh sini aja gak apa-apa, taruh sini aja. Oh, gitu ya. Terus kita ngobrol santai, oke? Oke. Jadi salahnya seperti apa ya? Tadi kita cerita gitu. Yuk. Ya. Wah. Ada lilin ya? Ada lilin. Keren nih, selalu panas deh jadinya. Oke. Dibilang sebenarnya bukan masalahnya salah atau benar, tetapi kalau visualisasi ditujukan untuk memprogram pikiran bawah sadar kita, yang kita mau tahu adalah bahwa visualisasi ini efektif tidak untuk merubah pikiran bawah sadar kita. Nah, tujuannya seperti itu, gitu. Nah, apa gunanya misalkan kita melakukan visualisasi tapi tidak mencapai tujuan seperti yang kita inginkan? Gitu loh. Nah, jadi visualisasi itu bertujuan untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi kalau yang visualisasi terus dan terlalu tidak capai,
Berarti masalahnya di mana itu? Nah, ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lihat ya. Sebenarnya visualisasi terus nggak capai. Sebenarnya kita mesti tahu dulu dalam visualisasi tersebut apa sih yang dia lakukan sebenarnya. Kalau seperti cerita bahwa dia yang pikir adalah saya kerja keras, saya lembur, terus Sabtu Minggu cari tambahan kerja gitu untuk dapat penghasilan. Nah, di sini menarik ya teman-teman. Ini dikaitkan dengan law of attraction. Pasti dari Anda semua sebagian besar sudah pernah belajar apa itu law of attraction. Law of attraction mengatakan bahwa apapun yang Anda bayangkan, yang selalu Anda pikirkan secara dominan dan Anda berikan emosi, itu akan Anda tarik ke kehidupan Anda. Nah, jika Anda selalu berpikir atau fokus untuk kerja keras, mati-matian, ya, itulah yang akan Anda dapatkan. Gitu loh. Nah, jadi kalau Anda melakukan visualisasi, fokusnya adalah melakukan kerja keras, melakukan sesuatu yang massive action gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang Anda dapatkan, itu yang Anda tarik. Bukankah begitu? Nah, ya bukankah begitu ini menurut siapa gitu? Ya, selama dulu sebelum ketemu Anda, Pak Edi, ya, saya belajar dari buku, mau dari motivator, ya begitu, harus masih action, harus gerak terus untuk capai tujuan. Nah, sebenarnya ini menarik ya teman-teman ya. Seringkali kita diskusi dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pasti di dalam buku udah banyak, mungkin Anda juga sudah baca ya. Nah, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Masalahnya sebenarnya, apa itu pikiran sadar, apa itu pikiran bawah sadar? Nah, Anda harus bisa mengidentifikasi ini dulu, supaya kita bisa masuk ke pembahasan lebih lanjut. Gitu loh. Oke. Ya, contohnya begini. Saya sering mencontohkan pikiran sadar dan bawah sadar dengan sebuah perumpamaan, seperti Anda lagi naik seekor gajah. Anda penunggang dari gajah ini, dan Anda menaiki sebuah gajah, ya, seekor gajah. Misalkan Anda ingin ke sebuah tujuan nih, ke sebuah tempat. Katakanlah tujuan ini A, ya. Nah, Anda tahu bahwa Anda mau ke sana, dan Anda ingin mengarahkan si gajah bersama si gajah supaya mencapai si A, tujuannya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, Anda di sini yang mengarahkan gajah adalah pikiran sadar, si gajah adalah pikiran bawah sadar. Dan gajah ini punya potensi luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, penunggang kalau mau kontrol pun kalau gajah kamu nggak bisa ya? Iya betul. Jadi kan misalkan nih, Anda ingin ke tempat A, tapi gajahnya nggak mau nih, gajahnya mau duduk dulu gitu loh. Ya, Anda paksa, Anda pukul gajahnya, Anda paksa. Tapi karena gajahnya lebih kuat daripada Anda, bisa aja ketika gajah goyang badannya, Anda keluar dari tempat itu. Tapi bahasanya, ketika gajah nggak mau gerak, iya, nggak terjadi apa-apa, Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita visualisasi itu, kita bisa menggerakkan pikiran bawah sadar begitu ya? Nah, jadi visualisasi itu salah satu cara adalah sebenarnya kita pingin si gajah itu yang gerak, gitu loh. Ya, jadi ketika si gajahnya mau ke sana, Anda tidur pun tetap nyampe, betul nggak? Itu yang saya alami. Nah, jadi kita nggak perlu, gitu loh. Dalam arti kata, Anda nggak perlu massive action. Karena Anda nggak action pun Anda capai. Karena menggunakan kekuatan bawah sadar. Kekuatan bawah sadar. Gitu loh. Jadi bawah sadar Anda yang ke sana. Nah, ketika Anda tidur, tapi si gajah kan tahu. Bawah sadar itu, Bapak Ibu, aktif sejak saat terjadi pembuahan. Artinya ketika Anda di dalam kandungan ibu Anda, ketika terjadi pembuahan antara sel ovum dan sperma, muncul kesadaran di situ, pikiran bawah sadar Anda sudah aktif. Nah, sampai kapan aktifnya? Sampai Anda meninggal dunia. Sampai meninggal? Ya, jadi pikiran bawah sadar tuh nggak ada off, Bapak Ibu. Jadi nggak ada ketika melamun, ketika tidur. Ketika Anda tidur pun pikiran bawah sadar Anda aktif. Kenapa dikatakan bawah sadar Anda aktif? Ketika Anda tidur, Anda ngecek nggak? Detak jantung Anda itu berdetak apa enggak? Mana pernah cek? Ya, pernah ngecek. Kalau Anda ngecek berarti Anda tidak tidur, betul kan? Iya. Ya. Jadi gitu, teman-teman. Nah, detak jantung itu dikontrol oleh bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, jadi pikiran bawah sadar kita yang mengontrol detak jantung. Berarti juga termasuk Pencernaan, ya macam-macam, Bapak Ibu. Mimpi masuk? Mimpi juga adalah satu cara pikiran bawah sadar untuk berkomunikasi ke pikiran sadar. Nah,
Jadi kalau misalnya seseorang mimpi buruk, itu memang ada pikiran bawah sadar mau kasih tahu begitu? Yes, kalau pikiran buruknya berulang-ulang dengan topik yang sama, mirip ya. Misalkan nih hari ini dikejar anjing ya, besok dikejar hantu ya, terus masuk jurang dan lain-lain. Selalu memunculkan emosi-emosi yang cemas gitu ya, emosi khawatir ketika Anda bangun, Anda kaget, ketakutan. Nah, ini ada ya. Ini adalah salah satu cara pikiran bawah sadar berkomunikasi. Sebenarnya ada yang mau disampaikan gitu. Ya. Jadi kalau sudah mimpi gitu, ke tafsir mimpi bisa ya? Iya. Nah, ini bisa apa dulu nih gitu loh ya. Bisa tahu sebenarnya pikiran bawah sadar mau kasih tahu apa gitu. Nah, sebenarnya untuk kita tahu ke bawah sadar tuh gampang sebenarnya ya. Kalau Anda tahu tekniknya gampang banget. Ya sebenarnya pikiran bawah sadar tuh bisa kita ajak ngobrol, Bapak. Oh, kita ya, bisa guys, aja. Beliau hipnoterapis ya, yang sudah menterapi lebih dari 100 klien. Iya. Ya. Iya. Jadi bisa menggali dengan mudah bawah sadar. Ya kalau Anda mau tahu sebenarnya juga gampang sih untuk Anda bisa lakukan di rumah ya. Intinya Anda bisa tanya dalam hati ya. Anda duduk yang nyaman, rileks. Anda bertanya ke dalam hati Anda. Anda bertanya seperti ini misalkan. Saya tahu pikiran bawah sadar saya ingin menyampaikan sesuatu dengan memunculkan mimpi. Memunculkan sesuatu dengan memunculkan mimpi. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Nah, saya mau tahu. Saya mau tahu. Bawah sadar. Bawah sadar. Tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu saya. Apa yang ingin kamu sampaikan dari mimpi yang kamu munculkan itu? Apa yang kamu sampaikan dari Mimpi yang kamu munculkan. Nah, tolong kasih tahu saya. Keluar ada dengan suara. Cara. Dengan Ya, cara. yang saya pahami. Tolong kasih tahu dengan cara yang saya pahami. Ya, gitu loh. Dan saat tanya gitu, biasa ada jawaban gitu. Ada jawaban. Ada jawaban. Jawaban bukan kita yang halusinasi sendiri gitu ya, enggak ya? Nah, kalau bicara halusinasi sendiri, dalam arti kata yang Anda maksudkan itu adalah Anda berpikir sendiri, betul ya? Nah, berpikir sendiri ini pikiran sadar, Bapak Ibu. Oke. Contoh, apa bedanya pikiran sadar dan bawah sadar itu begini. Kalau misalkan Anda berpikir Anda pingin makan nasi Padang misalkan, ya, Anda berpikir Anda pingin makan nasi Padang. Sekarang ketika Anda berpikir, nah itu pikiran sadar Anda aktif. Artinya pikiran sadar Anda yang menentukan. Oke. Tapi jika misalkan Anda tanya, entar malam enaknya makan apa ya? Terus Anda diem kan, karena Anda bertanya dalam hati, berarti Anda menunggu jawaban, betul? Nah, terus ada jawaban muncul. Sashimi itu misalkan. bukan hasil pikiran sendiri. Itu artinya Anda berkomunikasi dengan bawah sadar Anda. Itu jawab bawah sadar. Bawah sadar. Oh, segampang itu ya? Segampang itu. Gitu loh. Sebenarnya simpel banget, Bapak Ibu. Oke. Gitu. Nah, orang wah, bawah sadarnya sesuatu yang sakral, bawah sadarnya sesuatu yang wah, kelihatannya keren. Jadi nggak gitu harus ya. dalam kondisi dihipnotis katanya. Iya, dalam kondisi hipnosis itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena intervensi dari pikiran sadar itu off. Nah, jadi bawah kita betul-betul bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar toh, gitu loh. Oke. Jadi kembali yang tadi, kalau cara visualisasi, kalau tadi Pak Hengki katakan bahwa kalau pikirkan proses, berarti nanti dapatnya hanya proses itu gitu ya? Karena kalau kita kembali kepada visualisasi, kalau visualisasi itu yang Anda pancarkan kepada semesta, ya, kan tadi law of attraction adalah sesuatu yang sering Anda pikirkan berulang-ulang, dan Anda berikan emosi dominan di situ. Emosi dominan. Jadi kuncinya visualisasi di emosi. Emosi. Oke. Ya, emosi. Nah, maksudnya kuncinya untuk menarik hal yang Anda inginkan. Oke. Tapi kalau kuncinya untuk mengubah pikiran bawah sadar Anda, lain. Lain perkara ini. Lain perkara. Dua hal. Ya, Oke. lain perkara. Gitu loh. Tapi kalau misalkan tujuan Anda adalah menarik hal yang Anda inginkan, kuncinya di emosinya. Gitu loh. Kalau Anda sering memikirkan proses, berarti kan di situ ada perasaan tidak nyaman yang muncul. Dalam arti kata, berarti Anda membayangkan proses bagaimana cara mewujudkannya. Nah, artinya contoh nih, contoh. Anda meminta sesuatu, ya, yang Anda minta, misalkan nih, Pak Tito seorang ini ya, koki misalkan. Terus saya mau pesan makanan nih. Pak Tito, tolong buatkan saya 1 piring nasi goreng. Ya.
Nah, Bapak Ibu, kan saya pesan nasi goreng. Nah, prosesnya mau seperti apa kan saya serahkan sama kokinya. Betul. Ya. Atau misalkan kokinya di sana terus saya tungguin nih. Pak Tito harusnya ini dong. Harusnya bikin ini Nggak boleh ganggu dong. Iya. Kalau saya ikut mengintervensi, artinya saya nggak percaya dong sama si koki. Kalau Anda sibuk mengintervensi, harus tercapainya seperti apa? Artinya Anda tidak percaya dengan semesta. Anda tidak percaya dengan yang maha kuasa yang bisa mewujudkan apapun yang Anda inginkan. Dan kalau tidak percaya tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Gitu. Oke. Oh, ini sebuah saling mengunci gitu ya. Betul, betul. Betul. Jadi cara visualisasi yang benar itu seperti apa, Pak? Nah, visualisasi yang benar itu adalah supaya muncul emosi yang dominan, emosi positif yang dominan adalah Anda berpikir sejak saat, misalkan nih, Anda ingin punya penghasilan 100 juta per bulan. Ya, ada orang mengatakan bahwa pada saat mencapai 100 juta per bulan itu, bagaimana rasanya? Wah, senang. Setelah itu apa yang dia lakukan? Ya udah selesai. Bukankah begitu? Enggak. Karena kalau Anda bayangkan, emosi baru mau muncul, terus Anda langsung buka mata. Ya, emosinya langsung hilang. Karena emosi tersebut belum bertahan. Gitu loh. Tapi ketika Anda membayangkan, misalkan Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan, 100 juta per bulan misalkan. Ya, Anda bayangkan sudah mencapai. Bagaimana sudah mencapai? Misalkan Anda bisa lihat rekening Anda masuk uang 100 juta. Oke? Sudah? Setelah itu Anda apakan uang ini, 100 juta ini? Berarti skenario-nya itu baru mulai. Baru mulai. Terus, misalkan 100 juta ini Anda bisa pakai untuk bulan madu, jalan-jalan ya bersama pasangan Anda. Anda bisa pakai untuk menyekolahkan anak Anda di sekolah yang terbaik. Ya. Anda bisa capai untuk membeli mobil atau kendaraan yang Anda inginkan. Nah, setelah itu Anda bayangkan step by step-nya setelah tercapai maju. Oh, bahkan termasuk katakan ada keberanian untuk melihat rumah yang lebih mahal gitu. Iya. Iya. Yang sebelumnya mau lihat sudah tahu bahwa penghasilannya cuma 2-3 juta, nggak berani. Yes. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Berarti kondisi batinnya itu ya yang perlu diperhatikan gitu ya. Ya, visualisasi itu adalah proses batin. Visualisasi itu adalah proses pikiran. Gitu loh. Bukan sekedar membayangkan bahwa ini sudah maksudnya sudah lengkap, oh begini saya sudah bisa lihat, tapi pentingnya itu dirasakannya begitu. Iya, dirasakannya. Kalau Anda baca buku Law of Attraction ya, Anda baca buku The Secret yang paling terkenal dan fenomenal itu, ya ada power. Nah, Rondberg mengatakan bahwa setiap hari pikiran manusia itu banyak hal yang muncul, lebih dari 20.000 pikiran yang muncul setiap harinya. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa pikiran ini positif atau negatif? Yang paling simpel adalah Anda melihat atau merasakan emosi. Gitu loh. Kalau Anda nyaman dengan emosi tersebut, artinya ini pikirannya positif. Kalau Anda tidak nyaman, artinya pikirannya negatif. Oke. Simpel itu. Oke. Gitu loh. Ya, Saya sambil minum. Saya simpulkan dulu, berarti ketika katakan seseorang pengen 100 juta per bulan, ini rasa almond. Wow. Reaksinya sesuatu. Sesama 100 juta per bulan, maka yang dibayangkan bukanlah bahwa saya harus kerja lebih keras, saya lembur, saya cari kantau lain, bukan prosesnya yang dipikirkan, tapi setelah capai apa yang dilakukan. Misalkan bawa orang tua jalan-jalan, pasangan, mungkin deposito, mungkin beli rumah baru, mungkin lunaskan utang, mungkin bom KPR, dan segala macam. Mungkin dia sekarang PS5 baru keluar, langsung dia inden, mau beli PS5 langsung, ya seperti gitu ya. Jadi di setiap proses ini dirasakan kegembiraannya ketika pakai itu. Iya. Poinnya di kegembiraannya. Karena goal Anda 100 juta ini, goal ini kan sebuah langkah, gitu loh. Anda kenapa Anda pingin uang 100 juta ini? Kalau uang kan sebenarnya cuma kertas atau sebuah angka. Kalau nggak bisa Anda apa-apakan. Contoh, Bapak Ibu ya, Anda dapatkan undian nih. Ya, undiannya sebesar misalkan 5 miliar. Anda dapat undian. Oke? Anda maju ke depan, Pak Tito. Dipanggil sama MC. Ya, Pak Tito mendapatkan undian sebesar 5 miliar. Anda senang, betul? Senang. Ya. Terus saya katakan, Pak, 5 miliar ini bisa Anda ambil ketika Anda umur 80 tahun. Oke. Gitu loh. Anda senang nggak? Anda punya dapat undian loh, 5 miliar ini. Tapi masih lama. Hah? Masih lama. Nah, itu dia. Artinya sekarang Anda belum dapat. Nah, itu sebuah angka doang.
Kalau Anda nggak Oke. bisa pakai uang ini untuk apa? Gitu loh. Anda membayangkan sebuah goal, membayangkan sebuah angka. Angka ini mau Anda apakan gitu loh. Uang ini mau Anda pakai untuk apa? Nah, uang ketika Anda pakai, disitulah menimbulkan perasaan senang, perasaan bahagia tadi kan. Nah, Anda membayangkan 100 juta karena Anda bisa, di pikiran Anda bisa pakai. Dan perasaan senang inilah yang menjadikannya terjadi ya? Yes. Perasaan senang inilah menarik kondisi ini untuk Nah, bagaimana Anda bisa punya Tapi penghasilan. Pak, bayangkan sekarang yang nonton video ini katakan juga menantikan undian mobil dari mall gitu ya. Iya. Dua-duanya membayangkan deh, saya katakan 2 orang yang nonton membayangkan atau banyak orang membayangkan dia dapat mobil, dia bahagia gitu. Terus berarti mobil cuma satu Pak, siapa yang bisa dapatkan? Nah, ini menarik ya. Nah, sambil kita jawab yang ini, saya Ya. punya tadi saya mau bicara tentang satu hal dulu teman-teman ya. Jadi misalkan tadi kita punya 100 juta per bulan. Target kita adalah 100 juta per bulan. Nah, tetapi ada orang yang membuat cara pencapaian itu susah. Dengan harus kerja keras, dengan harus lembur. Kerja 3 kerjaan. Ya, dia massive action. Ya, dia harus ketemu misalkan nih. Saya pernah melakukan coaching kepada seorang agent insurance. Ya, dia katakan setelah dia hitung-hitung, dia belajar dengan leadernya, terus leadernya mengatakan untuk dia mencapai goalnya yang dia inginkan dengan rata-rata sebulan dia closing beberapa case ya. Jadi total berapa bulan dia bisa capai goal yang dia inginkan. Itu sehari dia harus ketemu 5 orang, bahkan sampai lebih dari 5 orang. Setiap hari. Setiap hari. Itu gila itu. Nah, Pengalaman. ya. Sedangkan dia seorang karyawan Bapak Ibu. Oh, Siang hari harus kerja. berarti sisa malam aja. Sisa malam aja. Jadi ketika Anda membuat goal seperti itu, artinya kan Anda pesan tuh. Anda pesan ya, bahwa saya ingin capai goal saya, caranya seperti ini. Nah, ketika Anda caranya seperti itu dan Anda tidak bisa mewujudkan caranya, proses barter yang Anda ingin lakukan tadi, yaitu harus Anda Masih action. massive action tadi, Ketemu ketemu 5 lima orang. Kalau Anda nggak bisa lakukan, bawah sadar Anda akan mengatakan, Tidak bisa karena dapatkan. Anda belum bisa melakukan presentasi 5 kali, Anda nggak pantas untuk dapat goal Anda itu. Pikiran bisa mengunci gitu. Bisa. Nah, itulah bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar itu Oh, saya teringat dulu Pak terapi sama Anda ya. Iya. Bahwa satu hari saya harus ketemu 2 orang. Kalau Iya. nggak ketemu 2 orang, saya nggak pantas untuk closing. nah, Dan karena nggak ketemu 2 orang ini, saya nggak closing. nah, itu dia Bapak Ibu. Apa rule ya? Rule yang kita set gitu rule, kan. ya. Nah, rule ini kan kita yang set Bapak Ibu, ya. Kenapa kita nggak set rule ini dengan mudah? Contohnya Pak? Contohnya misalkan, ya, saya katakan kepada orang yang saya coaching tersebut, saya kasih dia pemahaman yang berbeda. Anda mau mencapai goal Anda, ya, terus Anda berpikir bahwa karena dengan rata-rata atau record story di masa lalu, bahwa rata-rata itu Anda hanya closing case yang 500.000 atau 1 juta. Sehingga untuk bisa Anda capai target, Anda butuh sekian banyak orang. Ya. Untuk mencapai closing 1 orang, Anda butuh prospek misalkan rata-rata hukum Pareto 1/10. 1/10, 10 dapat 1 gitu ya. Nah, kenapa harus 10 dapat 1? Ini pertanyaan kenapa harus? Menurut riset begitu. Menurut riset, ya. Menurut riset. Nah, riset itu kan melihat ada proses yang ada. Nah, ada penjual yang justru dia tiap kali ini bisa closing lebih dari itu. Ketemu 1 closing 2 gitu. Bisa. Kenapa? Dia ketemu presentasi 1, suami istri yang ambil. Oke. Ya. Nah, ini skenario yang Anda inginkan. Anda bisa bikin skenarionya. Maksudnya skenario ini kita bisa bikinkan walaupun secara umum ini aturannya berbeda. Dan kita bisa capai begitu. Secara umum ini kan semuanya belief Bapak Ibu. Ya, belief bahwa untuk sukses itu butuh kerja keras. Nah, kan tidak selalu begitu. Ya. Nah, Bukankah begitu? Pasti banyak yang tanya ini. Bukankah Iya. begitu? tidak harus begitu. Anda pernah lihat kan bahwa ada orang yang dia kerjanya nyantai. Ya nggak harus kerja ngoyo banget gitu ya. Tapi juga bisa sukses. Gitu loh. Ada nggak Pak contoh yang Bapak lihat yang dia kerjanya santai terus sukses luar biasa gitu? Nah, teman-teman pasti tertarik ya. Ya, daripada kita bingung, kita langsung tanya sama contoh yang di samping saya ini, ya. Saya pula yang dibalik. Ya, oke. Nah, saya ingat cerita Pak Tito waktu dulu pertama kali kita ketemu ya. 2017 awal. 17 awal ya. Iya.
kayaknya 2016 akhir kalau nggak salah. Ya 16 akhir masih Oh iya, galau-galau. iya kita masih ngobrol gitu. Jadi dalam 2016 akhir itu saya baru mulai belajar hipnoterapis, ya. Terus Pak Tito ini sudah jam terbangnya sudah cukup lumayan lah di dunia asuransi, ya sudah beberapa tahun. Nah saat itu orang-orang yang Bapak mau prospek itu kan sebelumnya sudah Bapak prospek, ya kan? Betul. Nah sehingga daftar nama yang Bapak buat di awal itu sudah habis. Betul. Nah bahkan sekarang yang nggak pengen ketemu pun memaksa diri ketemu. Wow. Jadi sebenarnya Bapak nggak mau ketemu orang ini tapi paksain ya ketemu demi omset. Nah akhirnya daftar nama tersebut sudah Bapak ketemu karena habis. Nah terus ketika Bapak di rumah, ya Bapak di rumah nggak nyaman, betul ya? Betul. Nah terlalu santai itu merasa bersalah. Itu. Nah mau ketemu orang juga mau ketemu siapa lagi? Aneh tapi Bapak Ibu. Di rumah merasa bersalah, nggak produktif. Aneh ya. Jadi mau sukses nggak bisa menikmati saat sukses, santai ya, gitu loh. Jadi waktu itu Pak Tito ini setiap hari pengen ketemu orang, tapi nggak tahu mau ketemu siapa. Jadi di rumah merasa bersalah, nggak keluar, di luar merasa marah, gitu loh, kesel. Ini saya mau ketemu siapa lagi? Nah terjadilah internal konflik Bapak Ibu. Ya, terus setelah kita proses menjalani sesi terapi ya, kita ngobrol. Nah prosesnya kita membentuk belief, ya rule yang Bapak bikin. Oh ternyata bahwa setiap hari harus presentasi 2 orang. Terus kita ubah program itu. Ya awalnya kan saya katakan bahwa bisa loh Pak, Anda dikejar-kejar sama calon prospek Anda. Masa? Ya kan? Anda nggak mungkin gitu ya. Nah, Pak Tito ini mengatakan nggak mungkin. Masa sih bisa orang seperti itu? Buku ya. Ya. Bahwa kalau nggak prospek, nggak akan ada orang nyari Bapak gitu ya. Nggak ada kerjaan, mana ada hasil. Nah, nggak ada makan siang gratis. Yes. Nah, itu sering kan Bapak Ibu Anda dengar ya, bahwa Anda baca di buku sering pembicara atau siapapun mengatakan bahwa nggak ada makan siang gratis. Dan waktu itu saya sampaikan bahwa bisa Pak, kan kita cukup awal berdebat ya. Berdebat dan saya sampaikan sama Pak Tito, udah nggak usah debat, percaya aja dulu, Bapak lakukan aja. Coba aja. Ya, karena kalau Bapak tidak mencoba pun cara yang dulu yang Bapak lakukan nggak berhasil. Yes. Gitu loh, Bapak juga nggak tahu mau ngapain. Udah, coba dulu aja. Nah, akhirnya Pak Tito mencoba, ya Bapak Ibu. Nah, saya masih ingat waktu itu Bapak ada sekitar 13 orang ya, yang closing, yang telepon Bapak sendiri kan. Yes. Nah, dan saya punya 9 Bapak Ibu, screenshot dari punya Pak Tito. Sisanya itu orang yang lewat telepon, jadi nggak ada screenshotnya. Nah, itu chat lewat Messenger, chat lewat WhatsApp, dan kebanyakan itu nggak dekat. Ya. Bukan hanya pernah prospek, nggak pernah prospek, bahkan nggak dekat kenalnya. Wow, gitu. Ya. Tiba-tiba, hai bro, ya bro, boleh tanya asuransi nggak? Nah, pas pertama kali kena gitu, saya langsung telepon beliau. Wow, bro, kayaknya berhasil loh. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu itu, jadi bisa dikejar-kejar atau dicari orang yang mencari Anda. Nah, setelah tahun pertama, Pak Tito bisa 13 case itu tanpa harus sibuk ya, mencari orang dan sebagainya, hidup nyaman, santai gitu ya. Nah, tahun berikutnya Pak Tito ini juga sudah udah mulai percaya, tapi dia masih mengatakan mungkin hoki kali ya. Tahun pertama hoki. Nah, tahun kedua baru benar bisa diuji kan. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda tahu cara mewujudkan hoki dan Anda tahu caranya, tinggal Anda praktekkan berulang-ulang. Ketika Anda praktek, Anda hoki. Artinya hoki itu sudah tidak kebetulan lagi, ya, sudah bisa Anda sengajakan, gitu loh, sudah bisa Anda ciptakan. Nah, maka sekarang Pak Tito sudah berapa tahun Pak sejak kita ketemu itu? Sekarang mulai masuk tahun keempat ya. Tahun keempat. Dan luar biasanya tahun lalu, ini saya terima kasih ke Pak Hengki bahwa untuk target di asuransi itu gak gampang untuk jalan-jalan, dan tahun lalu saya bisa di bulan ke-10 sudah capai target jalan-jalan tersebut gitu loh. Dan angkanya gede-gede, makin gede karena sering konsultasi sama mentoring, dan teknik LOA ini, visualisasi ini makin tajam ya. Yes. Untuk dapatkan gitu loh. Nah, salah satu yang membuat LOA ini tidak tajam Bapak Ibu adalah perasaan tidak yakin, gitu loh. Jadi awal itu Anda menginginkan hal ini, tapi Anda menyaksikan, mungkin nggak sih? Masa sih semudah itu gitu ya? Nah, menyaksikan terlalu mudah. Kalau segitu mudah kok masih banyak orang gagal. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi
hal tersebutlah yang menjadi pegangan atau prinsip dalam hidup orang yang sebenarnya menyusahkan dirinya sendiri. Gitu loh, menyusahkan dirinya sendiri. Nah, setelah Anda tahu prinsip ini, cara kerja law of attraction, gampang banget Bapak Ibu. Anda hanya tinggal teruskan memikirkan hal yang Anda inginkan. Gitu loh, banyaklah Anda pikirkan hal-hal yang membuat Anda merasa senang. Ya, Anda punya momen-momen tertentu pasti dalam kehidupan Anda yang kalau Anda mengingat kejadian atau momen ini membuat Anda merasa happy, merasa senang gitu ya. Merasa enak banget di sini. Nah, Gairahnya ya. Ya artinya itu yang sering Anda pikirkan. Nah, Bapak Ibu, tetapi lucunya gini, orang itu lebih suka memikirkan masalahnya dia. Bukankah normal? Ya karena dia berpikir ketika masalah itu semakin dipikirkan, mencari solusinya. Gitu ya. Padahal tidak begitu. Ujung-ujungnya Anda berkutat pada masalah. Pada masalah saja. Pada masalah saja. Anda butuh solusi, yang Anda pikirkan solusinya bukan masalahnya. Gitu loh. Ya misalkan, Anda menginginkan seorang pasangan hidup yang seperti yang Anda inginkan. Ya. Anda menginginkan misal laki-laki yang setia, kaya raya, pinter, yang sayang kepada Anda, setia dan lain-lain. Ya. Tapi selain Anda memikirkan hal-hal seperti itu, Anda mikir, kayaknya nggak mungkin ada laki seperti itu. Nggak ada yang namanya kalau ada pun bukan laki yang diri sempurna. saya. Ya kan? Nah, kalau Anda menginginkan tapi Anda menyaksikan hal itu. Ya, Anda menyaksikan hal itu. Bukankah sebenarnya Anda yang menolak hal itu terjadi dalam kehidupan Anda? Berarti, saya rasa ada yang bertanya, berarti walaupun saya seorang pria yang penghasilan pas-pasan, tinggi badan pas-pasan, berparas wajah pas-pasan, ekonomi pas-pasan, juga bisa atau kemungkinan mendapatkan wanita yang diidamkan, yang katakan cantik, putih, kaya, katakan mandiri secara finansial, bahkan juga setia gitu. Sangat mungkin. Yang cowok lain yang lebih ganteng dari dia lagi kejar dia, tapi dia pilih Anda gitu. Nah, Bapak Ibu ya, ini sangat mungkin. Ya, ini menarik. Ya, jadi law of attraction itu intinya Anda maunya apa? Anda cukup pesan aja. Tidak perlu melihat kondisi atau syarat kita sekarang apa? Nggak perlu. Maksudnya orang kere pun bisa kaya raya dengan law of attraction? Bisa. Ya, karena Anda tahu caranya. Jadi bagaimana Anda menciptakan keberuntungan yang berulang-ulang itu. Ya, kalau Anda tahu caranya, sama kan? Tidak semua orang terlahir kaya raya. Kan ada juga orang yang terlahir dengan kondisi keuangan yang tidak baik. Ya, keluarga yang orang tua yang dengan kondisi yang berat. Tapi kan tidak berarti orang tersebut karena dia berasal dari keluarga yang miskin terus dia harus mati dalam kondisi miskin. Kan nggak harus seperti itu juga. Kan bisa dong. Buktinya banyak orang bisa dari latar belakang keluarga miskin tapi dia bisa berakhir dengan menjadi orang yang kaya raya. Dan itu banyak sekali. Wah, kalau gitu kita endingkan video dengan pertanyaan paling penting ini, Pak. Ya. Bagaimana cara visual agar kita yang kere bisa kaya raya gitu? Nah, bagaimana cara visualnya? Ya, fokuslah pada apa yang Anda inginkan. Bukan Anda fokuskan pikiran Anda kepada hal yang tidak Anda inginkan. Gitu loh. Kalau Anda maunya misalkan penghasilan 100 juta, pikirin hal itu. Caranya itu urusan nanti. Gitu loh. Caranya Anda serahkan kepada semesta. Pasrah aja. Biarkan semesta yang mewujudkannya untuk Anda. Gitu loh. Seperti itu, Pak. Sesimpel itu. Simple, ya? Pak. Selamat mencoba teman-teman. Jika Anda punya testimoni boleh tinggalkan pesan juga, dan jika ada pertanyaan selanjutnya boleh tinggalkan di kolom komen dan kami akan buat video berikut untuk jawab pertanyaan Anda. Terima Oke, Pak kasih. Indi, kita lanjut ngopi dulu, ngeteh. Ya, bye-bye.